Sebelum ceritanya dimulai, apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh iya, yang mau bantu beliin Mimin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Sekali lagi, Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah mendonasikan uang jajannya kepada Mimin. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Dulu saat dunia Xuan Yuan masih muda, bis menguasai daratan dan sumber daya sangat langka. Masa itu kemudian dikenal sebagai zaman kehancuran. Setelah ribuan milenia berlalu, energi spiritual membangkitkan klan demon, manusia, dan para kultivator yang kemudian naik ke puncak kekuasaan. Maka dunia Xuan Yuan pun memasuki masa keemasannya, yaitu zaman kultivasi. Namun karena didorong oleh keserakahan, para kultivator menjarah ramuan spiritual dan tanah suci, bahkan menindas klan demon. Demi mendapatkan sumber daya, mereka tidak ragu memulai perang dengan klan demon. Kalau mereka tidak bisa memilikinya, mereka akan menghancurkannya. Sekarang, sekte-sekte bermunculan di mana-mana, sumber daya mulai mengering, dan Achin Bis kembali bergeliat. Di dunia berbahaya ini, kau harus bergantung pada sekte untuk bertahan hidup. Masa tandus ini dikenal sebagai kehancuran kedua. Panel berada di sekte Ziyun di kebun ramuan spiritual. Di sana terdapat banyak tanaman dengan wujud yang aneh. Bahkan buahnya pun memiliki wajah seperti manusia. Tanaman-tanaman ini pun bisa bergerak sesuai keinginan mereka. Tiba-tiba salah satu tanaman memuntahkan seseorang dari mulutnya. Tanaman itu melemparkan seorang pemuda dengan cukup keras hingga membentur ke tanah. Pemuda itu adalah pelayan luar sekte Ziyun. Dia bernama Tian Yuan. Pemuda itu memegang kepalanya yang sakit. Dia mengatakan bahwa dia hanya melakukan proses penyerbukan saja. Jadi dia menyuruh tanaman itu agar tidak marah seperti itu. Tian Yuan berbicara dengan tanaman seakan-akan mereka adalah temannya. Namun tanaman itu masih terlihat marah kepada Tian Yuan. Kemudian Tian Yuan berpamitan pergi dan akan kembali nanti saat suasana hati tanaman itu sudah membaik. Saat baru beberapa langkah berjalan, ada seseorang yang memanggil Tian Yuan untuk mengajaknya makan. Dia adalah seorang gadis dengan rambut pendek dan berpakaian warna hijau dengan buah-buahan yang tergantung di tubuhnya. Dia adalah murid luar dari sekte Ziyun. Gadis itu bernama He Miao. He Miao datang dengan membawa kotak berisi makanan. Dia mengatakan jika bekerja dengan perut yang kenyang, itu akan membuatnya semangat dalam bekerja. He Miao melambaikan tangan menyuruh Tian Yuan untuk segera datang ke arahnya, dan Tian Yuan pun mempercepat langkahnya. He Miao membuka kotak makanan itu dan memberitahukan bahwa dia hari ini datang membawa masakan kesukaan Tian Yuan, yaitu semur ayam durian. Melihat apa yang dibawa oleh He Miao, Tian Yuan pun merasa sangat senang. Tiba-tiba, tanpa melakukan apapun, He Miao langsung datang mendekat ke arah Tian Yuan sembari membersihkan lendir tanaman yang ada di tubuhnya. Hal itu membuat pipi Tian Yuan memerah. He Miao mengatakan jika semuanya sudah siap dan mengajak Tian Yuan untuk segera makan. Sembari malu-malu, Tian Yuan berterima kasih kepada He Miao karena sudah repot-repot membawakan makanan untuknya. Dijelaskan pemuda itu bernama Tian Yuan. Seperti yang dilihat, dia hanyalah seorang tukang kebun tak bernama di dalam sekte. Pada kehidupan sebelumnya, dia lahir dengan kaki lumpuh dan menghabiskan setiap hari bersama tanaman dan bunga. Dengan tubuhnya yang seperti ini, dia tidak bisa pergi jauh, tapi hatinya selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia kultivasi. Yang hanya bisa dia lakukan hanyalah bermain game saja. Bahkan dia sampai mencapai tingkat profesional.
Tapi segalanya berubah saat dia mendengar siaran radio itu. Padahal dalam ramalan, dia yang memiliki bintang Sagittarius seharusnya mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Namun sebuah truk tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan menabrak dirinya. Saat dia membuka matanya, dunia ini terlihat persis seperti dunia yang selalu dia impikan. Itu berarti dia saat ini telah terisekai ke dunia kultivasi sesuai dengan apa yang dia impikan sebelumnya. Dua orang gadis yang melihat Tian Yuan bahagia, mereka mengatakan bahwa Tian Yuan terlalu banyak bermimpi soal kultivasi sampai dia ngelantur. Tian Yuan terus memikirkan apa yang akan dia lakukan nanti setelah dia bisa berkultivasi. Dia berpikir apakah dia harus menjadi seorang kultivator pedang terbang, ataukah mungkin seorang kultivator artefak talisman abu-abu. Namun saat membayangkan dirinya memamerkan semua pengetahuannya, dia sadar bahwa dia ini adalah seorang sampah tanpa akar spiritual sama sekali. Semua ingatan dari pemilik tubuh itu sebelumnya benar-benar menghantam pikirannya. Dia mengingat saat melakukan penilaian akar spiritual, dia benar-benar tidak memiliki akar spiritual sama sekali. Menurutnya, langit mungkin kasihan padanya karena dia tidak memiliki akar spiritual. Saat ini, dia memang tidak memiliki akar spiritual itu, tapi dia mempunyai tubuh Herbsan Body. Dengan fisik istimewa ini, Tian Yuan sangat selaras dengan tanaman. Kepala sekte sampai melonggarkan aturan agar dia bisa mengurus kebun ramuan spiritual. Saat melihat salah satu tanamannya yang diberi nama Ajiao, Tian Yuan kagum karena dia sudah tumbuh sangat besar. Walaupun Tian Yuan sangat bersyukur dengan tubuhnya itu, tapi tubuh itu juga memiliki efek samping yang cukup merepotkan. Terlihat, Hemia terus menempelkan tubuhnya ke tubuh Tian Yuan. Menurutnya, walaupun Tian Yuan terus bekerja seharian, tapi tubuhnya tetap saja wangi. Inilah masalahnya, tubuh Tian Yuan itu membuat Tian Yuan mengeluarkan aroma ramuan spiritual. Oleh karena itu, Hemia terus saja menempel padanya. Tian Yuan sudah menyuruh Hemia untuk tidak sedekat itu juga. Tapi Hemia tidak mau karena dia tidak bisa menghindarinya. Tian Yuan menjelaskan jika dia adalah adik seperguruannya. Mereka masuk ke sekte di tahun yang sama. Mereka juga berasal dari kampung yang sama. Jadi mereka pun cukup dekat secara alami. Hemia terus saja mendekatkan tubuhnya ke tubuh Tian Yuan. Menurutnya itu tidak bisa dihindari, sebab berdekatan dengan Tian Yuan dapat membuatnya ikut harum juga. Karena tidak bisa menyuruh Hemia untuk menjauh darinya, Tian Yuan akhirnya memperbolehkan Hemia untuk menempelkan tubuhnya padanya. Tapi hanya sebentar saja. Hemia terlihat sangat senang karena telah diizinkan oleh Tian Yuan untuk menempel padanya. Sembari tersenyum dan mengelus kepala Hemia, Tian Yuan mengatakan dalam hatinya jika sebenarnya hidupnya tidaklah terlalu buruk. Tak terasa beberapa waktu berlalu sejak mereka berdua terus menempel. Tiba-tiba di belakang mereka berdua ada seseorang yang datang dan berteriak memanggil Tian Yuan. Hal itu benar-benar mengejutkannya. Yang datang adalah seorang gadis dengan pakaian serba ungu. Dia adalah murid inti dari sekte Ziyun. Gadis itu bernama Wen Yu. Wen Yu mengatakan bahwa kepala sekte telah mempercayakan kebun ramuan pada Tian Yuan dan sekarang dia malah bermalas-malasan. Wen Yu mempertanyakan apakah Tian Yuan ingin dihukum. Wen Yu sangat marah melihat kelakuan mereka berdua. Ternyata Hemia tertidur di pangkuan Tian Yuan. Tian Yuan mencoba menjelaskan bahwa dia sedang bekerja. Dia hanya sedang istirahat sebentar saja. Dalam hatinya, Tian Yuan kesal karena Wen Yu harus muncul sekarang. Kabarnya, dia yang paling galak dan menakutkan di seluruh sekte. Tiba-tiba, Hemia berdiri sembari mengatakan bahwa Tian Yuan hanyalah seorang manusia biasa. Jadi, apakah Wen Yu ingin membuatnya mati kepanasan? Melihat apa yang dikatakan oleh Hemia, wajah Tian Yuan semakin pucat. Sebab dengan apa yang dikatakan oleh Hemia, dia yakin pasti Wen Yu tambah marah.
Wen Yu mengatakan bahwa mengurus kebun ramuan memanglah tugas dari Tian Yuan. Sedangkan He Miao seharusnya dia mengerjakan tugas sekte daripada hanya mondar-mandir di tempat ini saja. He Miao tidak terima atas perlakuan dari Wen Yu. Dia mengatakan bahwa setiap hari Wen Yu terus saja menyudutkan Tian Yuan hanya karena mereka ini murid yang lemah. Wen Yu tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan oleh He Miao. Dia hanya menjalankan tugasnya saja sebagai kakak senior. Tapi He Miao tetap saja tidak terima. Dia mengeluarkan kekuatannya dan aura berbentuk api menyelimuti tubuhnya. Kali ini dia tidak akan diam saja saat Wen Yu ingin menindas Tian Yuan. Namun He Miao terkejut saat melihat Wen Yu tiba-tiba sudah berpindah di belakangnya. Kecepatan Wen Yu sangat luar biasa hingga gerakannya tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kemudian Wen Yu memukul punggung He Miao dengan cukup keras. Pukulan itu memberikan dampak yang cukup serius pada tubuh He Miao, bahkan hingga cairan merah keluar dari mulutnya. Tian Yuan khawatir dengan keselamatan adik seperguruannya itu. Tian Yuan mendekat dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Lalu Tian Yuan mencoba menolong He Miao yang sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Tapi menurut He Miao, dia tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka ringan saja. Tian Yuan tidak terima dan menanyakan kenapa Wen Yu tega terhadap adik seperguruannya sendiri. Wen Yu menjelaskan lagi bahwa dia hanya menjalankan tugasnya sebagai senior. Dia berharap agar mereka lebih serius dalam menjalankan tugas, sebab dia tidak mau melihat siapapun mencuri waktu kerja lagi. Tian Yuan kesal, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai dengan urusannya di sana, Wen Yu pun berniat untuk pergi. Namun sebelum pergi, dia berpesan agar Tian Yuan menjaga sikapnya. Setelah kepergian Wen Yu, Tian Yuan mulai mengobati luka He Miao. Tian Yuan bersyukur karena lukanya tidak parah. Tapi He Miao masih terlihat sangat kesal. Padahal Wen Yu tidak terlalu hebat juga untuk disebut sebagai murid terbaik. Sembari membayangkan kengerian Wen Yu saat mengalahkan monster yang cukup kuat, Tian Yuan mengatakan bahwa Wen Yu memanglah keras kepada mereka. Tapi dia selalu yang pertama maju saat ada bahaya yang mengancam. He Miao heran. Padahal dia sudah memperlakukan Tian Yuan seperti ini. Namun Tian Yuan masih saja membelanya. Jika saja He Miao memiliki ramuan wisteria untuk memperkuat kultivasinya, dia pasti tidak akan membiarkan Wen Yu terus menekan mereka. Sembari berpikir, Tian Yuan mengatakan kalau soal ramuan wisteria, dia bisa membantunya. He Miao terkejut dan mempertanyakan apakah Tian Yuan akan mencuri. Tian Yuan langsung menyuruh He Miao untuk diam. Sembari berbisik dan menunjuk ke suatu arah, Tian Yuan mengatakan agar He Miao tidak berkata seperti itu. Dia menyuruh He Miao agar menyerahkan semuanya padanya. He Miao sangat senang dan langsung memeluk tubuh Tian Yuan. Dia sangat berterima kasih dan memuji bahwa Tian Yuan adalah yang terbaik. Namun mereka tidak menyadari bahwa Wen Yu belum pergi dari sana dan masih melihat mereka dari atas. Beberapa saat kemudian, waktu sudah menunjukkan sore hari. Tian Yuan masuk ke dalam kebun tanaman ramuan spiritual. Dalam hatinya, Tian Yuan mengatakan bahwa setelah sore hari, semua orang pasti sedang berkultivasi di tempat mereka masing-masing. Yang berarti kebun ramuan tidak ada orang sama sekali. Namun sebelum melakukan rencananya, Tian Yuan berniat untuk menyirami tanaman-tanaman itu dulu. Dan juga tak lupa, Tian Yuan juga menempelkan jimat pengendali barang terlebih dahulu. Dengan menempelkan jimat itu ke wadah penampung air untuk menyirami tanaman, wadah itu pun secara otomatis menyirami tanaman di sekitar sana. Dan yang pertama dilakukan oleh Tian Yuan adalah mencabuti beberapa tanaman liar yang semakin banyak di sana. Kemudian Tian Yuan melirik ke arah tanaman wisteria yang ada di sebelahnya. Lalu dia berdiri dan tertawa karena tanaman wisteria itu tumbuh terlalu lebat. Sembari memetik beberapa bunganya, Tian Yuan mengatakan jika tanaman itu terlalu lebat, maka pertumbuhannya tidak akan baik.
Tiba-tiba beberapa orang datang di belakang Tian Yuan. Salah satunya adalah kepala sekte Xiyun. Dia bernama Xiyun Shenren. Kepala sekte menanyakan apakah benar yang diucapkan oleh Tian Yuan, sebab dia baru mendengarnya kali ini. Merasa ketahuan, Tian Yuan pun langsung menyembunyikan tanaman wisteria yang telah dia petik, sembari mengeluarkan banyak keringat di wajahnya. Mencoba membela dirinya, Tian Yuan mengatakan bahwa dia sedang mencabuti rumput liar yang ada di sana. Kemudian, kepala sekte langsung mengeluarkan sesuatu dari jarinya. Aura berwarna merah itu langsung menjerat leher Tian Yuan dan mengangkatnya ke atas. Kepala sekte kesal, padahal Tian Yuan sudah ketahuan, namun tetap saja dia masih berbohong. Kemudian, kepala sekte menyuruh orang-orang yang dia bawa untuk memberikan hukuman kepada Tian Yuan. Dia menyuruh mereka untuk memukulinya sampai babak belur. Kemudian, kepala sekte melepaskan cengkramannya hingga Tian Yuan terjatuh. Lalu, orang-orang itu langsung datang dan memukuli tubuh Tian Yuan. Walaupun sedang dipukuli, Tian Yuan masih tetap mempertahankan bunga itu karena dia mengingat adik seperguruannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak menghentikan mereka semua. Dia adalah He Miao. Dia memohon agar mereka menghentikannya, sebab jika diteruskan, maka tulang-tulangnya akan hancur. Tian Yuan terharu karena adik seperguruannya memohon untuk dirinya seperti yang sudah dia duga sebelumnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata He Miao memohon agar setidaknya membiarkan Tian Yuan mati dalam keadaan utuh. Tian Yuan terkejut dan mempertanyakan apa yang He Miao katakan. He Miao mendekat dan mengatakan bahwa Tian Yuan sangatlah lambat. Jadi ini semua adalah salahnya. Padahal dia sebelumnya sudah memberikan banyak petunjuk dan baru sekarang Tian Yuan mencuri ramuan wisteria untuknya. Tapi He Miao menenangkan Tian Yuan agar tidak khawatir. Setelah kepergian Tian Yuan, dia yang akan mengurus kebun ramuan dan tidak perlu lagi diam-diam begini. Tian Yuan terkejut kenapa He Miao melakukan itu padanya. Kemudian, ketua sekte menyuruh orang-orang itu untuk menguburkan Tian Yuan di sana, sebab tubuhnya masih berguna walaupun sudah dikubur. Namun sebelum itu terjadi, Wen Yu datang ke sana dan mencoba menyelamatkan Tian Yuan. Dia mengatakan jika Tian Yuan memanglah salah karena telah mencuri ramuan, tapi He Miao yang telah menyuruhnya. Master sekte mempertanyakan apakah itu benar. Wen Yu membenarkannya dan dia memiliki rekamannya. Menggunakan tubuhnya, He Miao membujuk Master Sekte. Dia mengatakan jika dia tidak berbohong dan Wen Yu hanyalah cemburu karena dia dekat dengan Yuan Tian. Master Sekte memastikan apakah semua yang dikatakan oleh He Miao itu benar. He Miao membenarkannya. Dia tidak pernah berbohong kepada Master Sekte karena Master Sekte telah memperlakukannya dengan sangat baik. Jadi mana mungkin dia mencuri darinya. Master Sekte pun langsung percaya atas apa yang diucapkan oleh He Miao karena He Miao selalu merayu dengan tubuhnya. Kemudian Wen Yu mulai mengaktifkan pedangnya dan mengatakan kalau sekte ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, maka dia tidak akan tinggal di sana lagi. Kemudian pedang itu diarahkan ke arah orang-orang yang menghajar Tian Yuan untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkannya, pedang itu langsung mengangkat tubuh Tian Yuan ke atas. Lalu Wen Yu membawa pergi tubuh Tian Yuan. Tian Yuan terkejut karena Wen Yu menyelamatkan dirinya. Tapi Wen Yu menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri yang tidak tahu diri itu. Dan di tempat Master Sekte, dia sudah mengeluarkan aura yang sangat kuat dan menakutkan dari tubuhnya. Dia mengatakan bahwa sektenya bukanlah tempat yang bisa dia datangi dan ditinggal pergi semau mereka sendiri. Lalu sebuah aura berwarna merah muda yang membentuk tangan raksasa langsung mengarah cepat ke atas Tian Yuan dan Wen Yu. Setelah tepat berada di atas mereka, tangan itu langsung memukul mereka berdua dan menggebreknya ke tanah. He Miao memuji kehebatan Master Xiyun, tapi dia sangat kejam karena tidak membiarkan tubuh Tian Yuan utuh. Master Sekte meminta maaf,
Tapi walaupun tubuh Tian Yuan remuk dan hancur, tubuhnya masih sangat berguna. Dan terlihat mereka berdua tergeletak tak berdaya di tanah. Tian Yuan masih sadar sedangkan Wen Yu telah pingsan. Dalam hatinya, Tian Yuan tak percaya kalau dia belum mati. Dia yakin itu semua karena Wen Yu telah melindunginya. Tapi dia hanya seorang manusia biasa dan dia tidak akan bertahan lama dengan luka separah itu. Andai saja dia bisa memulai semua ini dari awal, dia pasti akan menyelamatkan dirinya lagi. Tian Yuan bertanya-tanya apakah dia akan mati lagi kali ini. Dia sangat kesal karena He Miao telah menipunya sejak awal dan master tua kejam itu benar-benar menginginkan dirinya mati. Namun kenapa dia dan Wen Yu harus mati sementara mereka bebas? Kalau saja dia bisa memulainya dari awal lagi, dia berjanji akan menghabisi mereka berdua dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, inti dari dalam tubuh Tian Yuan mulai bereaksi. Layar mengambang pun muncul di hadapan Tian Yuan. Sistem memberikan selamat kepada host karena telah memasuki kondisi sekarat dan mengaktifkan Heaven Chosen Gardener System. Setelah melihat sistem muncul di hadapannya, Tian Yuan bersyukur karena sistem itu akhirnya muncul juga. Sekali lagi, sistem memberitahukan bahwa host telah berhasil membangkitkan sistem. Lalu, sistem akan membagikan hadiah kebangkitan. Tian Yuan bersyukur karena sistem telah datang tepat pada waktunya. Dan hadiah dari sistem adalah satu benih flower spirit 10.000 tahun. Sistem memberitahukan bahwa benih plant spirit memerlukan cairan merah inang untuk diaktifkan. Sistem menanyakan apakah host ingin melanjutkannya. Tentu saja karena hanya ini satu-satunya kesempatannya, Tian Yuan pun langsung menyetujuinya. Sosok spirit berbentuk seorang gadis pun terlihat di sana. Sistem memberitahukan bahwa plant spirit telah diaktifkan. Di sisi lain, Master Sekte dan He Miao masih belum sadar dengan apa yang terjadi pada Tian Yuan. Mereka masih saja terlihat bermesraan berdua. He Miao menanyakan kepada Master Sekte karena Tian Yuan sudah tidak ada lagi, apakah dia bisa mengurus kebun tanaman herbal itu sekarang. Karena terus dirayu oleh He Miao, Master Sekte pun langsung menyetujuinya dan menyerahkan kebun tanaman herbal itu untuk dikelola oleh He Miao. Kembali ke sisi Tian Yuan, perlahan tubuhnya mulai ditutupi oleh tanah. Semua itu dilakukan oleh bawahan Master Sekte yang mengubur tubuh Tian Yuan. Namun di dalam tubuh Tian Yuan, perlahan spirit itu mulai tumbuh. Hal itu menghentikan tindakan mereka dan bertanya-tanya apakah yang bersinar di dalam tubuh Tian Yuan itu. Salah satu bawahan Master Sekte mengira kalau itu adalah sebuah barang berharga milik Tian Yuan. Jadi dia akan mengambilnya diam-diam. Pemuda itu tidak ingin He Miao mendapatkan semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Pemuda yang satunya pun tak mau ketinggalan. Dia juga menginginkan bagian dari barang itu. Tapi saat sekop itu hampir menyentuh benda bersinar itu, sebuah tanaman bunga pun muncul di sana. Lalu dalam waktu sekejap saja, tanaman itu pun menjadi sangat besar dan melemparkan mereka semua yang ada di dekatnya. Master Sekte mengetahui jika itu adalah sebuah anomali Heaven and Earth. Tanaman bunga yang muncul itu sangatlah besar, bahkan kelopaknya lebih besar daripada orang-orang yang ada di sana. He Miao tidak tahu apa yang terjadi dan menanyakan kepada Master Sekte kenapa tiba-tiba ada tanaman bunga besar itu di kebun herbal. Master Sekte menjelaskan jika tidak salah lagi kalau ini adalah sebuah fenomena yang disebut Great Spirit dan ini setidaknya berumur 100 tahun. Sama seperti manusia yang mempunyai 4 realem kultivasi utama, yaitu Heaven, Earth, Mistik, dan Mortal. Ras iblis juga mengikuti tingkat yang sama, yaitu Spirit 10.000 tahun, Great Spirit 100.000 tahun, Demon King 1 juta tahun, dan Demon Emperor 10 juta tahun. Sedangkan tanaman spiritual biasanya bisa tumbuh hanya dengan sebagian kecil dari usia itu. Tapi kalau mereka menyempurnakan spirit itu di rumah,
Bahkan Master Sekte sendiri tidak bisa membayangkan berapa besar manfaatnya. Karena tanaman itu berbentuk mirip seperti manusia, Hemio menanyakan kepada Master Sekte bagaimana mereka menyempurnakannya. Master Sekte tidak percaya jika spirit itu berbentuk seperti manusia karena dia belum melihatnya. Dan ternyata benar, setelah Master Sekte melihatnya, ternyata spirit itu berbentuk seperti manusia dengan wujud seorang gadis. Dia adalah seorang demon empress dari benua pusat. Spirit ini bernama Fei Hua. Fei Hua mulai tersadar dan dia mengatakan jika dia tidur sudah terlalu lama. Setelah melihat wujud spirit itu yang berbentuk manusia, Master Sekte benar-benar sangat terkejut dan bertanya-tanya seberapa kuatkah Great Spirit ini. Di sisi lain, Fei Hua mengambil sebuah bunga Morning Glory Transmission Vine. Bunga ini berguna untuk berkomunikasi jarak jauh. Fei Hua mencoba berkomunikasi dengan 4 demon emperor yang lainnya, yaitu Wei Wei, Xi Yue, Yu Wei, dan Yo Yo. Namun tiba-tiba dia mengingat kejadian waktu itu saat kepalanya ditusuk oleh pedang. Dia masih mengingat rasa nyeri yang dia rasakan. Karena tidak ada jawaban dari yang lainnya, Fei Hua mengira kalau mereka benar-benar terbunuh dalam perang terakhir waktu itu. Master Sekte mulai panik. Di satu sisi dia takut untuk bergerak sendiri, dan di sisi yang lain dia ingin menangkap spirit itu. Kemudian dia menyuruh bawahannya untuk segera maju menangkap spirit itu untuknya. Tapi orang-orang itu ragu apakah mereka bisa melakukannya. Master Sekte menjelaskan bahwa spirit itu baru saja bangun dan itu hanyalah sebuah plan spirit saja. Kekuatan tempurnya pasti sudah melemah. Master Sekte menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menangkap spirit itu. Mendengar mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar, mereka pun langsung saja bergerak ke arah spirit itu. Fei Hua masih sibuk dengan urusannya sendiri, walaupun dia tidak bisa menghubungi yang lainnya. Menurutnya, satu permaisuri di benua ini sudah cukup baginya. Di belakang Fei Hua, bawahan Master Sekte sudah mulai memanjat ke atas singgasana Fei Hua. Fei Hua menyadari jika ada beberapa manusia yang memanjat ke arahnya. Menurutnya, semua manusia lebih baik punah saja. Kemudian dia menjentikkan jarinya dan dari akar-akar pohon yang tumbuh di sana muncul bunga-bunga yang bercahaya. Hal itu mengejutkan orang-orang itu yang seketika menghentikan gerakan mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah bunga itu? Namun, saat salah satu dari mereka terkena kelopak bunga itu, kulit di wajahnya langsung terkelupas hingga tulangnya terlihat. Padahal kekuatan dari Fei Hua sudah sangat hebat untuk mengalahkan bawahan Master Sekte. Namun menurutnya, kekuatannya saat ini sangatlah lemah, karena dia hanya bisa melakukan hal itu saja, tidak sampai bisa menghabisi para manusia itu. Sedangkan Master Sekte tidak mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan Fei Hua sudah melemah. Dia menganggap kekuatan Fei Hua sangatlah luar biasa dan dia tidak akan sanggup untuk melawannya. Kemudian Master Sekte pun langsung terbang mencoba melarikan diri dari Fei Hua. Tapi Fei Hua tidak akan membiarkan Master Sekte pergi begitu saja. Dia langsung mengarahkan jarinya ke arah Master Sekte dan beberapa kelopak bunga pun langsung mengejarnya. Melihat dia sedang dikejar oleh beberapa kelopak bunga, Master Sekte merasa kalau dia tidak akan bisa menghindarinya. Namun saat kelopak bunga itu sudah mengenai Master Sekte, tidak terjadi apa-apa padanya. Fei Hua terkejut karena Master Sekte sama sekali tidak terluka oleh serangannya. Fei Hua sangat kesal karena dia sudah tidur terlalu lama. Dia jadi tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar. Fei Hua mencoba sekali lagi untuk melakukan serangan. Kali ini dia lebih berkonsentrasi dengan kekuatannya. Dia yakin jika dia lebih berkonsentrasi lagi, pasti dia akan berhasil. Setelahnya, serangan berikutnya pun mulai diluncurkan ke arah Master Sekte. Serangan itu terlihat jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan serangan itu ditembakkan ke segala arah sehingga Master Sekte tidak bisa menghindarinya.
Master Sekte sama sekali tidak menghindari dan dia hanya menutupi wajahnya saja. Namun serangan kali ini sama seperti yang sebelumnya. Serangannya sangatlah lemah hingga tidak bisa menggores kulit Master Sekte. Fei Hua mulai panik. Dia bertanya-tanya kenapa kekuatannya hilang. Dia bingung apa yang terjadi padanya. Dan di sisi lain, Master Sekte tertawa sangat keras karena apa yang dia duga sebelumnya benar-benar terjadi. Fei Hua baru saja bangun sehingga kekuatannya melemah, dan itu bukanlah sebuah ancaman baginya sekarang. Kemudian, Master Sekte menyiapkan serangan untuk Fei Hua. Dia menggunakan skill Purple Key Rising Sword. Sebuah bilah pedang berwarna ungu yang sangat besar muncul di depan Master Sekte dan mengarah langsung ke arah Fei Hua. Fei Hua berteriak keras karena dia terkena serangan dari Master Sekte. Setelah Fei Hua tidak berdaya lagi, Master Sekte langsung mendekat dan mencekik leher Fei Hua. Master Sekte mengangkat tubuh Fei Hua ke atas dan mengatakan jika dia menyerap Fei Hua dan menyempurnakannya, dia yakin pasti dia akan naik tingkat ke tingkat Heaven. Dalam hatinya, Fei Hua tidak percaya, padahal dia baru saja bangun dan sekarang nyawanya berada di tangan manusia biasa. Di sisi lain, Tian Yuan mulai bisa bangun dan melihat keadaan Fei Hua yang dalam bahaya. Tian Yuan mengeluh kepada sistem karena spirit plan yang dia berikan sangatlah payah. Dia bahkan tidak bisa bertahan 1 detik pun sebelum dihancurkan. Sistem memberitahukan bahwa ini adalah micro gardener system. Tian Yuan diharuskan menyentuh spirit yang dia tanam untuk mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya. Akhirnya, Tian Yuan tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan kekuatannya. Namun dia harus mendekati Fei Hua yang saat ini berada di tangan Master Sekte. Tian Yuan pun langsung mencoba berlari untuk menyentuh Fei Hua. Dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Lagi pula, dia juga bakalan mati jika tidak melakukannya. Kali ini, dia akan mempercayakan nyawanya kepada sistem itu. Namun saat tangan Tian Yuan hampir menyentuh Fei Hua mencoba menghindarinya. Dia tidak mau disentuh oleh manusia rendahan seperti Tian Yuan. Tian Yuan kesal sebab sedikit lagi dia hampir berhasil. Dia mengatakan agar Fei Hua menghentikan kesombongannya dan menggenggam tangannya sekarang juga. Tapi dia tetap saja sombong dan tidak mau menggenggam tangan Tian Yuan. Menurutnya, dia adalah seorang Demon Empress di benua pusat dan dia tidak akan pernah menggenggam manusia rendahan seperti Tian Yuan. Sedangkan Master Sekte, dia langsung menjatuhkan tubuh Tian Yuan dan langsung mengarahkan pedangnya ke arahnya. Master Sekte tidak menyangka kalau Tian Yuan masih hidup. Dan kali ini, dia akan pastikan jika Tian Yuan benar-benar akan mati. Fei Hua mengatakan bahwa manusia rendahan seperti Tian Yuan masih saja terlihat menyedihkan sampai akhir. Bahkan sampai maut sudah berada di depan matanya, dia tetap saja masih ingin menyentuhnya. Namun dalam hatinya, Fei Hua merasa aneh. Dia merasa kalau aroma yang keluar dari tubuh Tian Yuan terasa menenangkan baginya. Dan itu membuat tubuhnya bergerak sendiri untuk mendekatinya. Fei Hua pun menggerakkan kakinya ke depan ke arah Tian Yuan. Walaupun dia ingin menyentuhnya, dia tidak akan mengizinkan tangannya disentuh oleh Tian Yuan begitu saja. Dan akhirnya, kaki Fei Hua berhasil dipegang oleh Tian Yuan. Sistem muncul dan memberitahukan bahwa Inang telah berhasil melakukan kontak dengan spirit yang ditanam. Perlahan, cahaya keemasan mulai muncul dari tubuh Fei Hua yang menyebabkan Master Sekte sangat terkejut. Sistem kembali memberitahukan jika talent aktif sedang diaktifkan. Tubuh Fei Hua masuk ke dalam dantian milik Tian Yuan. Kali ini tubuh Tian Yuan pun ikut bersinar terang dan membuat Master Sekte harus menutupi wajahnya. Tian Yuan bertanya kepada sistem apakah kekuatan yang dia sebutkan tadi adalah menanam Great Spirit itu ke dalam dantiannya. Tian Yuan tak menyangka bahwa dantian miliknya adalah sebuah ladang. Namun Fei Hua tak menyangka kalau dia berada di tempat yang sangat mengerikan baginya. Dia bertanya-tanya kenapa dia bisa berada di tempat itu. Tak lama kemudian Fei Hua menyadari sesuatu. Dia menyadari terjadi sesuatu pada kekuatannya.
Pesan sistem kembali muncul dan memberitahukan bahwa plant spirit yang ditanam dalam tubuh inang sedang mengekstrak sumber energi. Master Sekte yang melihat kejadian itu sangatlah marah. Dia kesal karena Tian Yuan telah mencuri spiritnya. Master Sekte akan pastikan kalau dia akan mencabut spirit itu dari tubuh Tian Yuan. Tian Yuan ketakutan dan meminta tolong diselamatkan kepada sistem. Kemudian sistem kembali muncul dan memberitahukan jika plant dan human fusion dimulai. Tubuh Tian Yuan yang mendapatkan serangan dari Master Sekte kini terlindungi oleh jubah pelindung dari plant spirit. Bahkan dia kini memiliki senjata berupa pedang di tangannya. Master Sekte terkejut melihat wujud Tian Yuan saat ini. Tian Yuan kali ini menjadi Ranger Pink dengan tema tanaman bunga. Kedua bawahan Master Sekte yang sebelumnya menghajar Tian Yuan kini bersembunyi di balik batu. Mereka melihat serangan pedang Tian Yuan yang sangat mengerikan. Pria yang satunya bertanya-tanya apakah dia benar-benar Tian Yuan sampah yang mereka kenal. Tian Yuan terdiam sejenak melihat hasil dari tebasannya. Dia memikirkan sesuatu tentang kesalahannya. Dia mengira kalau kontrolnya masih payah. Oleh sebab itu tebasannya meleset dari target. Setelahnya, Tian Yuan mencoba menebas kembali ke arah Master Sekte. Dia yakin dari jarak sedekat itu, tebasannya tidak akan meleset. Kini, Master Sekte mulai serius. Dia kesal karena Tian Yuan meremehkan dirinya. Master Sekte melakukan peningkatan Shi Yun Qi 2 kali lipat. Dan setelahnya, aura yang keluar dari tubuhnya jauh lebih terang dari sebelumnya. Akhirnya, tebasan itu pun berhasil ditangkis oleh Master Sekte. Tapi dia terlihat kewalahan untuk menahannya. Dalam hatinya, Master Sekte tidak percaya jika Tian Yuan bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tubuh anak itu. Setelah berhasil menangkis serangan dari Tian Yuan menggunakan 2 pedang, nafas Master Sekte mulai terengah-engah. Bahkan salah satu pedangnya pun hancur setengahnya. Tak mau memberi waktu kepada Master Sekte untuk mengambil nafas, Tian Yuan langsung bergerak ke belakang Master Sekte untuk memberikan serangan berikutnya. Tian Yuan pun kembali menebaskan pedangnya dari belakang Master Sekte dari jarak yang sangat dekat. Serangan Tian Yuan kali ini tak sempat ditangkis ataupun dihindari oleh Master Sekte. Dia terluka cukup parah akibat menerima langsung tebasan dari Tian Yuan. Tian Yuan berniat menghabisi Master Sekte dan akan menggunakan cairan merahnya untuk memulai jalannya menuju ke puncak. Master Sekte kesal dan menggertakkan giginya karena tidak bisa melakukan apapun. Tapi tiba-tiba Master Sekte tertawa sangat keras mentertawakan ucapan dari Tian Yuan. Kemudian aura yang sangat besar meledak dari tubuh Master Sekte. Dengan suara yang sangat lantang, Master Sekte mengatakan bahwa seorang berandalan yang nekat yang cuma tahu mengayunkan pedang saja tanpa tahu teknik apapun, dia berani bermimpi membuka jalannya dengan menggunakan cairan merahnya. Lalu Master Sekte muncul dengan tubuh yang lebih kekar dan lebih besar dari sebelumnya. Kali ini tubuh Master Sekte tidak seperti tubuh seorang yang sudah sangat tua. Tubuhnya bagaikan tubuh seorang pemuda yang masih sangat berotot. Tian Yuan dan Fei Hua terkejut melihat kondisi Master Sekte saat ini. Setelahnya, Master Sekte mengaktifkan teknik pedang Shi Yun, yaitu Purple Mode. Kini Master Sekte berdiri sembari memegang pedang besar di tangannya, serta dia dikelilingi oleh aura yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Tanpa basa-basi, Master Sekte langsung maju menyerang Tian Yuan. Tian Yuan terkejut melihat kecepatan Master Sekte yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tian Yuan berhasil menangkis pedang Master Sekte menggunakan pedangnya. Benturan pedang yang cukup kuat menimbulkan efek hembusan angin di sekitarnya dan suara yang sangat keras di sana. Menurut Tian Yuan, serangan Master Sekte tidak akan mempan kepada wujud Ranger Pink miliknya. Tak disangka, ternyata serangan Master Sekte kali ini juga lebih kuat dari serangannya yang sebelumnya.
Takisan dari pedang Tian Yuan tidak mampu memblokir serangan dari Master Sekte. Pedang Tian Yuan bahkan sampai patah dan hancur oleh serangan itu. Dari dalam tubuh Tian Yuan, Fei Hua memberitahukan agar Tian Yuan segera menghindar agar tidak terkena tebasan pedang dari Master Sekte. Namun Tian Yuan terlambat menghindar. Serangan Master Sekte berhasil mengenai wajahnya hingga menghancurkan topeng Ranger Pink yang dia gunakan. Tian Yuan tak menyangka kalau pertahanannya akan berhasil ditembus oleh serangan dari Master Sekte. Master Sekte mengatakan, walaupun dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh Tian Yuan, semua itu tetaplah sampah. Pengalaman kultivasi yang dilakukan oleh Master Sekte selama bertahun-tahun, itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa Tian Yuan kejar. Master Sekte ingin lihat berapa lama Tian Yuan bisa bertahan melawannya. Dia terus mengayunkan pedangnya ke arah Tian Yuan tanpa henti. Dalam tubuh Tian Yuan, Fei Hua berkata dalam hatinya, dia sudah menduga bahkan dengan kekuatannya, manusia biasa tidak bisa menggunakan dengan benar. Dia mulai putus asa, apakah dia benar-benar akan mati lagi setelah dia baru saja bangkit. Tak lama kemudian, tubuh Fei Hua tiba-tiba menggeliat keenakan. Dia bertanya-tanya, ada apa dengan tubuhnya? Kembali ke pertarungan di luar, terlihat Tian Yuan tersenyum ke arah Master Sekte. Tian Yuan mengatakan bahwa dia telah menulis lebih dari selusin novel kultivasi. Ini pertama kalinya seorang memberitahunya bahwa dia kurang pengetahuan dan pengalaman. Master Sekte tidak percaya kalau kali ini serangannya berhasil ditangkis oleh Tian Yuan. Tian Yuan memberitahukan jika ini hanya tentang cara menggunakan energi spiritual frekuensi tinggi untuk meningkatkan pedang. Tian Yuan menanyakan apakah Master Sekte berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya. Melihat pedang Tian Yuan kembali utuh, Master Sekte tidak menyangka kalau pedangnya bisa beregenerasi. Tian Yuan membenarkannya, bahkan kali ini pedangnya jauh lebih panjang dan lebih keras dari sebelumnya. Dalam tubuh Tian Yuan, Fei Hua terlihat kesal karena mereka berdua tidak bisa bertarung dengan benar. Dan di luar, Tian Yuan memberitahukan bahwa setiap teknik kultivasi pada dasarnya bermuara pada penguasaan energi spiritual, lalu memproyeksikannya dan menahannya. Wajah Master Sekte terlihat bingung dan tidak paham dengan ucapan dari Tian Yuan. Lalu Tian Yuan memberikan contoh kepada Master Sekte. Dia menyuruh Master Sekte untuk memperhatikan baik-baik apa yang akan dia lakukan. Tian Yuan menyebut jurus ini dengan sebutan Dead Beneath the Bloom. Tebasan super kuat yang dibarengi dengan aura bunga yang dikeluarkan dari dalamnya berhasil menghempaskan Master Sekte cukup jauh ke belakang. Sedangkan di dalam dantian Tian Yuan, Fei Hua melihat sumber energi dari Tian Yuan. Fei Hua memberitahukan jika Tian Yuan menggunakan sifat-sifat tumbuhan untuk menyerap energi spiritual dengan lebih cepat, lalu melepaskannya sekaligus. Fei Hua memuji kontrol energi spiritual dari Tian Yuan yang sangat hebat, bahkan melebihi dirinya. Dan di luar, Tian Yuan tersenyum sembari mengatakan bahwa waktu dari Master Sekte telah habis. Kini bunga-bunga bermunculan di sekitar Master Sekte dan bersiap meledak kapan saja. Tak butuh waktu yang lama, ledakan yang cukup dahsyat terlihat di sekitar Master Sekte. He Miao melihat kejadian itu dari balik batu. Dalam hatinya, He Miao kesal karena Master Sekte kalah dari Tian Yuan. Dia menganggap kalau pengorbanannya selama ini akan jadi sia-sia saja. Saat Tian Yuan ingin menghabisi Master Sekte, Master Sekte mencoba menghentikannya dengan mengatakan jika dia adalah gurunya. Oleh karena itu, dia memohon agar Tian Yuan juga memberikannya waktu untuk pergi. Oleh karena itu, dia memohon agar Tian Yuan membiarkannya untuk pergi. Bahkan demi hidupnya, Master Sekte akan memberikan kebun herbal itu kepada Tian Yuan sekarang. Bahkan jika Tian Yuan mau, dia bisa menikmati tubuh indah He Miao sesuka hatinya. Tian Yuan tersenyum. Dia mengatakan kalau dia tidak akan menghabisi Master Sekte. Tian Yuan mengatakan jika hubungan mereka telah hancur gara-gara He Miao.
Tian Yuan menyuruh Master Sekte untuk menghabisi gadis itu dan mungkin mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. Master Sekte terlihat setuju atas apa yang dikatakan oleh Tian Yuan. Dia langsung melihat ke arah He Miao dan mengatakan jika memang benar gadis itulah penyebabnya. Setelahnya, He Miao membalikkan tubuhnya dan berlari menjauh. Dia mencoba melarikan diri dari Master Sekte karena dia tidak mau dihabisi olehnya. Karena kecepatan lari dari He Miao tidak secepat Master Sekte, akhirnya Master Sekte berhasil menyusul dan langsung menancapkan tangannya ke tubuh He Miao. Master Sekte ingin He Miao berkorban demi dirinya. Dia yakin jika Tian Yuan tidak akan bisa bertahan lama saat menjadi Ranger Pink. Dan saat itulah dia akan balas dendam untuk He Miao nanti. Dan di dalam tubuh Tian Yuan, Fei Hua mengatakan kalau Tian Yuan adalah seorang bocah yang berhati lembut. Sebab dia masih menunjukkan belas kasih kepada Master Sekte dalam situasi seperti ini. Dia memberitahukan bahwa Master Sekte adalah manusia yang sangat jahat. Namun Tian Yuan tidak sebaik apa yang dikatakan oleh Fei Hua. Dia menembakkan laser dari bunga-bunga yang terbang di sekitarnya. Tembakan itu langsung memotong tangan Master Sekte dan melubangi tubuhnya. Sembari terjatuh ke tanah, Master Sekte tak percaya kalau ternyata Tian Yuan telah membohonginya. Tian Yuan tidak akan tertipu oleh Master Sekte, sebab dia telah menulis banyak novel. Jadi mana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa penjahat seperti Master Sekte. Setelah pertarungannya selesai, Fei Hua keluar dari tubuh Tian Yuan. Dia muncul dari bunga yang sangat besar di hadapan Tian Yuan. Masih dengan sangat sombongnya, Fei Hua mengatakan bahwa dia tertarik dengan Tian Yuan. Dia menyuruh Tian Yuan untuk mencium kakinya dan menjadi seorang pelayan eksklusif untuknya. Jika Tian Yuan setuju, maka Fei Hua akan mengampuninya. Tian Yuan gemetaran saat dia mendekati kaki Fei Hua. Namun Tian Yuan langsung menepis kaki Fei Hua. Dia tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Fei Hua padanya. Sebab Fei Hua adalah spirit yang dia panggil. Jadi kenapa Tian Yuan harus menjadi seorang pelayan? Fei Hua terkejut atas apa yang dilakukan oleh Tian Yuan. Dia sangat marah dan mengancam akan menghabisi Tian Yuan sekarang juga. Namun Tian Yuan masih saja terlihat santai dan tidak takut atas ancaman dari Fei Hua. Tiba-tiba pipi Fei Hua memerah saat mendekat ke arah Tian Yuan. Ucapannya pun menjadi terbata-bata. Dia berpikir apa yang terjadi padanya. Kenapa dia berdebar-debar setelah dipukul oleh manusia biasa seperti Tian Yuan. Dia yakin kalau ada yang tidak beres dengan orang itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dia inginkan. Kemudian Fei Hua menarik tubuh Tian Yuan ke arahnya. Lalu tanpa basa-basi, Fei Hua langsung menjilat bibir Tian Yuan dan menikmatinya. Dalam hatinya, Fei Hua heran kenapa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali dan langsung melakukan itu kepada Tian Yuan. Tian Yuan sangat kesal dan berteriak keras karena itu adalah ciuman pertamanya. Setelah apa yang dilakukan oleh Fei Hua kepada Tian Yuan langsung menjauhkan tubuh Fei Hua darinya. Tian Yuan menanyakan apa yang Fei Hua lakukan padanya. Tapi Fei Hua tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Tian Yuan. Dia masih tidak sadarkan diri dan merasa kalau apa yang dilakukannya masih kurang. Dalam hatinya, Fei Hua merasa kalau dengan berada di dekat Tian Yuan saja, seolah-olah itu dapat mengisi kekosongan di dalam dirinya. Kemudian Fei Hua langsung memegang pipi Tian Yuan. Dan Tian Yuan terkejut karena Fei Hua menepuk pipinya dengan cukup keras. Dalam hatinya, Fei Hua tidak akan membiarkan Tian Yuan kabur darinya. Lalu, kedua bibir mereka pun saling bertemu lagi saat Fei Hua ingin menyerap energi spiritual dari Tian Yuan. Walaupun tujuan dari Fei Hua tidak seperti apa yang dibayangkan, namun pipi kedua orang itu pun memerah saat melakukannya. Setelah cukup banyak dihisap oleh Fei Hua, tubuh Tian Yuan pun terlihat kering kerontang. Dia merasa kalau saat ini dia sedang sekarat.
Fei Hua terlihat sangat puas dengan apa yang dia lakukan. Dan dia pun merasa kalau semua ini sudah cukup untuk hari ini. Setelah sedikit sadar dengan apa yang telah dilakukan, Fei Hua sangat marah dan menanyakan teknik apa yang telah digunakan Tian Yuan kepada dirinya. Fei Hua menyuruh Tian Yuan untuk membatalkan teknik itu sekarang juga, atau dia akan mencincang wajahnya dan menjadikannya pupuk tanaman. Tian Yuan juga marah dengan apa yang dilakukan oleh Fei Hua. Tian Yuan mengatakan jika dia tidak melakukan apapun, justru Fei Hua sendiri yang tiba-tiba melakukannya padanya. Tian Yuan juga mengatakan kalau Fei Hua telah mencuri ciuman pertamanya. Menurut Tian Yuan, Fei Hua adalah seorang cewek yang mesum. Fei Hua tidak terima atas tuduhan dari Tian Yuan. Ini juga pertama kalinya Fei Hua melakukan itu. Jadi mereka sudah impas. Tian Yuan terkejut karena ternyata seorang Great Spirit 10.000 tahun belum pernah berciuman sebelumnya. Fei Hua sangat malu dan mengatakan agar Tian Yuan diam, sebab ini bukan urusannya. Kemudian Fei Hua mengeluarkan aura berwarna kuning keemasan disertai sebuah bunga di atas tangannya. Fei Hua tidak percaya bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan seorang manusia rendahan. Meskipun Tian Yuan sudah menyelamatkan nyawanya, menurut Fei Hua, tetap saja itu sebuah penghinaan baginya. Jadi Fei Hua akan menghabisi Tian Yuan sebelum dia sempat menyombongkan dirinya. Tian Yuan mencoba menghentikan tindakan Fei Hua. Dia memohon agar Fei Hua tidak asal menghukumnya seperti ini. Tiba-tiba, Fei Hua menyadari sesuatu tentang kekuatannya. Dia baru sadar ternyata kekuatannya telah kembali. Fei Hua menduga kalau ini semua karena Tian Yuan. Karena dirasa Fei Hua sedang memikirkan sesuatu dan tidak fokus dengan dirinya, Tian Yuan pun mengambil kesempatan ini untuk kabur darinya. Fei Hua memikirkan jika kekuatannya kembali itu memang karena Tian Yuan. Tapi jika dia terlalu dekat pada Tian Yuan, dorongan untuk menyerap kekuatannya juga semakin kuat. Tapi Fei Hua tidak mau tahu tentang hal itu. Dia akan menghabisinya juga pada akhirnya. Jadi untuk saat ini, Fei Hua akan memanfaatkannya sedikit lebih lama lagi. Kemudian sulur-sulur tanaman mulai mengejar dan bersiap menangkap Tian Yuan. Setelah tertangkap, Tian Yuan langsung ditarik oleh Fei Hua. Saat ditarik oleh Fei Hua ke arahnya, Tian Yuan sangat ketakutan. Dia berteriak agar Fei Hua tidak macam-macam dengannya. Tian Yuan mengingatkan bahwa dia adalah masternya. Fei Hua tidak mendengarkan apa yang dikatakan olehnya. Yang dia tahu hanyalah menginginkan lebih banyak lagi dari Tian Yuan. Tian Yuan tambah panik. Dia menanyakan apa yang diinginkan oleh Fei Hua dan kenapa dia meminta lebih banyak lagi. Fei Hua melakukan itu sembari membuka baju milik Tian Yuan. Setelahnya, langsung saja Fei Hua menghisap energi spiritual yang ada pada tubuh Tian Yuan dengan cara menjilati tubuhnya. Bahkan Fei Hua sampai menggigiti tubuh Tian Yuan. Tian Yuan memohon kepada Fei Hua agar tidak menggigit tubuhnya lagi. Tapi Fei Hua sama sekali tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Tian Yuan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah tentang kekuatan dan kekuatan saja. Dia menginginkan kekuatannya lebih banyak dari Tian Yuan. Tian Yuan tidak kuasa menolak apa yang diinginkan oleh Fei Hua. Dia hanya bisa menahan dengan sekuat tenaganya. Karena seluruh kekuatan Tian Yuan sudah benar-benar kering, Fei Hua mengumpat kesal. Padahal sebelumnya Tian Yuan sudah membuatnya melakukan semua itu. Dan sekarang dia sudah selesai begitu saja. Dalam keadaannya setengah sadar, Tian Yuan berkata sembari terbata-bata. Dia mengatakan kalau dia benar-benar kehabisan tenaga. Akhirnya setelah melihat kondisi Tian Yuan yang kering keronta karena sudah dihisap semua oleh Fei Hua akhirnya melepaskannya. Dan untuk kali ini dia akan mengampuni Tian Yuan. Tapi dia berpesan agar Tian Yuan tidak berpikir kalau semuanya sudah berakhir sampai di sini. Tian Yuan menganggap kalau Fei Hua adalah seorang monster. Tapi Fei Hua menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang monster, melainkan tumbuhan. Dalam hatinya,
Fei Hua tahu dengan kekuatan yang dia sudah pulihkan saat ini, bahkan satu pertempuran saja bisa langsung menguras semuanya. Jadi dia tidak boleh membiarkan Tian Yuan mati untuk saat ini. Tiba-tiba ada sebuah teriakan dari luar. Banyak orang yang datang ke kebun ramuan spiritual. Mereka juga telah berhasil memperbaiki arenya. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam kebun ramuan spiritual, mereka mulai mencari master sekte. Dua orang yang ada di belakang sama sekali tidak merasakan hawa keberadaan master sekte. Menurut mereka, ada yang tidak beres di sana. Sedangkan yang berlari di depan, dia adalah Xin Sheng. Dia adalah kakak senior kedua sekte Siyun, tingkat kuning menengah. Xin Sheng berteriak memanggil master sekte bahwa dia telah datang untuk membantu. Tanpa bertanya dulu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, Fei Hua langsung menyiapkan serangan ke arah mereka. Namun sebelum Fei Hua menembakkan serangan itu ke arah mereka, Tian Yuan yang dalam keadaan terikat, dia terlebih dahulu melompat dan menggagalkan serangan dari Fei Hua. Dalam hatinya, Tian Yuan tahu jika sebagian besar murid itu tidak bersalah. Dia tidak bisa membiarkan Fei Hua mengamuk begitu saja. Karena Tian Yuan mengganggunya, Fei Hua langsung menendang wajah Tian Yuan menjauh darinya. Dia kesal karena Tian Yuan telah mengganggunya. Jika terus saja mengganggu, Fei Hua tidak akan ragu lagi untuk menghabisinya. Setelah berhasil menyingkirkan Tian Yuan dari hadapannya, Fei Hua langsung menyiapkan serangan yang sebelumnya telah digagalkan oleh Tian Yuan. Kali ini Fei Hua membidik mereka dengan benar dan yakin tangannya tidak akan meleset lagi. Namun entah apa yang terjadi, tembakan dari Fei Hua meleset beberapa senti dari kepala mereka. Serangan Fei Hua itu hanya berhasil mengenai rambut Xin Sheng hingga membuat kepalanya botak. Dan untuk dua orang yang lainnya, dengan menundukkan kepala mereka, mereka berhasil menghindari serangan itu. Fei Hua tahu jika semua ini adalah ulah dari Tian Yuan. Dia bertanya, apa yang telah Tian Yuan lakukan kepadanya? Sembari melepaskan ikatan yang mengikat tubuhnya, Tian Yuan mengingatkan Fei Hua jika dia keluar dari dalam dantiannya. Tanpa kerjasama darinya, Tian Yuan mengatakan bahwa Fei Hua tidak akan bisa memakai kekuatannya sesuka hatinya. Namun saat Tian Yuan ingin meminta Fei Hua agar mereka dilepaskan, sebuah pukulan yang cukup keras mendarat di pipi kanannya. Fei Hua terdiam sembari menahan sesuatu. Kemudian dia tertawa sangat keras. Dia mengatakan jika Tian Yuan ternyata juga dibenci oleh sesama spesiesnya sendiri. Menurutnya, manusia memanglah sekelompok binatang yang tidak tahu berterima kasih. Dan yang memukul Tian Yuan adalah Xin Sheng. Xin Sheng mengatakan bahwa spirit itu baru saja bertarung melawan Master Sekte. Tentu saja dia sedang dalam kondisi lemahnya sekarang. Xin Sheng meminta bantuan orang-orang yang ada di sana agar dia bisa mengambil alih posisi ketua sekte. Dan dia akan memberikan mereka imbalan yang pantas. Tian Yuan kesal, padahal dia sedang berusaha menyelamatkan mereka. Namun mereka malah menghajarnya. Xin Sheng tidak tahu seberapa kuat lawannya saat ini. Dia justru menganggap Tian Yuan melakukan omong kosong. Dia menginjak-injak Tian Yuan yang sebenarnya ingin menolongnya. Bahkan dia menganggap Fei Hua adalah pacar Tian Yuan. Mendengar itu, Fei Hua marah-marah. Dia menyuruh Xin Sheng untuk menjaga ucapannya. Fei Hua mengatakan bahwa dia bukanlah pacar Tian Yuan dan dia tidak akan mau menjadi pacarnya. Tapi ada yang aneh dengan Fei Hua. Saat Tian Yuan terluka dan memuntahkan cairan merah dari mulutnya, hal itu juga berdampak pada Fei Hua. Dia juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Tian Yuan. Fei Hua juga memuntahkan cairan merah yang sama seperti yang dilakukan oleh Tian Yuan. Kali ini, Xin Sheng benar-benar ingin menghabisi Tian Yuan. Dia sudah mengangkat senjatanya ke atas dan mengayunkannya ke arah Tian Yuan. Dalam hatinya, Tian Yuan tahu jika palu itu mengenainya, pasti dia akan mati. Dan sekarang kekuatannya tinggal sedikit dari wujud tanaman aslinya saat dia menggunakan teknik itu. Tapi dengan sedikit konsentrasi,
Tian Yuan pun berhasil menembakkan energi ke arah Xin Sheng, sehingga tubuh Xin Sheng terlempar tinggi ke atas. Salah satu orang di sana panik dan menanyakan apakah Xin Sheng baik-baik saja. Ternyata Xin Sheng sama sekali tidak terluka. Dia berhasil mendarat dengan mulus tanpa luka sedikit pun. Menurutnya, serangan seperti itu sama sekali tidak meninggalkan goresan di pertahanannya. Tian Yuan bangun dan menunjuk ke arah celana Xin Sheng. Tian Yuan mengatakan bahwa dia tidak menggertak sama sekali. Tian Yuan menanyakan apakah Xin Sheng sama sekali tidak merasakan kalau di bawah sana sedikit hangat. Xin Sheng membenarkan apa yang diucapkan oleh Tian Yuan. Dia memang merasa sedikit hangat pada celananya. Dan saat dia melihat ke bawah, Xin Sheng benar-benar sangat terkejut karena celananya sudah basah. Setelahnya, Tian Yuan mengeluarkan energi yang sangat kuat dan meluap-luap di sekitar tubuhnya. Dia mengatakan jika Xin Sheng hanya menyerap energi spiritual dari luar dan menyimpannya di dalam dantian. Tapi begitu Tian Yuan menyusupkan sedikit energi spiritual miliknya ke sana, segalanya mulai jadi menarik dan Tian Yuan menyebutnya teknik satu ki menghancurkan 10.000. Xin Sheng sama sekali tidak takut dengan Tian Yuan. Dia menganggap jika teknik itu hanya membuat orang ngompol saja. Serangan telapak tangan itu bahkan baru tingkat kuning awal. Oleh karena itu, Xin Sheng yakin kalau dia pasti akan menang. Mereka berdua pun maju menggunakan teknik mereka untuk menyerang. Tian Yuan kesal karena Xin Sheng sangat keras kepala. Jadi dia akan membuat Xin Sheng tidak bisa berdiri lagi. Tapi yang ada dalam pikiran Xin Sheng hanyalah tentang mengambil alih posisi ketua sekte saja. Dia yakin kalau posisi itu akan menjadi miliknya. Mereka pun saling memukul tanpa henti. Menurut Fei Hua, mereka sangatlah membosankan. Dalam hatinya, Fei Hua heran kenapa manusia biasa bisa mengeluarkan energi iblis untuk mengeluarkan suatu jurus. Terlihat, Fei Hua mulai mengetahui cara kerjanya. Fei Hua tahu kalau Tian Yuan tidak mengizinkannya menggunakan energi iblis, maka dia akan mengembalikan energi itu kepada Tian Yuan lagi. Fei Hua berharap agar Tian Yuan tidak mengecewakannya. Saat Xin Sheng sedang menyiapkan jurusnya, sebuah celah terbuka di sana. Tian Yuan melihat celah itu dan bersiap menyerangnya. Tapi saat dia akan menyerang, Tian Yuan menyadari bahwa kekuatannya telah kembali. Tian Yuan melepaskan jurus telapak yang sangat kuat. Jurus itu melesat cepat melewati Xin Sheng. Walaupun tidak mengenainya, tapi efek dari jurus itu membuat pakaian Xin Sheng tercabik-cabik. Mengetahui dia selamat dari jurus yang sangat mengerikan, tubuh Xin Sheng langsung gemetaran. Jurus yang dilepaskan oleh Tian Yuan sangatlah kuat hingga menembus sebuah bukit di belakang Xin Sheng. Lubang di bukit itu membentuk sebuah telapak tangan milik Tian Yuan. Jurus itu mirip jurus telapak Buddha di salah satu film. Tanpa pikir panjang lagi, Xin Sheng langsung berlutut dan meminta ampun kepada Tian Yuan. Bahkan dia memanggil Tian Yuan dengan sebutan Master Sekte. Tapi Tian Yuan tidak mau dipanggil seperti itu. Dia menyuruh Xin Sheng untuk pergi dan memberitahu semuanya untuk meninggalkan tempat ini karena Sekte Xiyun sudah berakhir. Tian Yuan langsung berbalik arah dan melihat ke arah Fei Hua. Dalam hatinya, Tian Yuan mengatakan bahwa dia hampir saja menghabisi Xin Sheng dengan jurusnya. Dia merasa beruntung karena tadi dia sudah menahan diri. Tian Yuan yakin jika lonjakan kekuatan secara tiba-tiba itu karena ulah dari Fei Hua. Tian Yuan menyuruh Fei Hua untuk menyerah sebab selama ada dia di sini, Fei Hua tidak akan bisa membuat keributan. Fei Hua menyuruh Tian Yuan untuk diam dan tidak mengganggunya karena dia saat ini sedang berpikir. Dalam hatinya, Fei Hua masih memikirkan tentang serangan terakhir yang dilakukan oleh Tian Yuan. Dia yakin kalau Tian Yuan menggunakan energi iblis yang dia berikan, atau bahkan Tian Yuan memperkuatnya. Fei Hua mengingat kejadian sebelumnya. Tian Yuan benar-benar melemparkan jurus dengan menyatukannya bersama Flower Spirit. Fei Hua sadar bahwa ras iblis seperti mereka memang memiliki kekuatan, tapi pengendalian mereka sangatlah lemah.
Itulah sebabnya mereka selalu kalah dari manusia dengan sihir mereka yang licik dan terstruktur. Fei Hua memikirkan bagaimana jika sihir mereka bisa presisi seperti manusia. Jika itu terjadi, maka 10.000 tahun yang lalu kemenangan itu seharusnya ada di genggaman tangannya. Di sisi lain, terlihat Tian Yuan kelelahan setelah menggali lubang. Dia bertanya kepada sistem, apakah ada cara lain? Yang dilakukan Tian Yuan adalah mencoba menyelamatkan Wen Yu. Sistem membenarkannya, sistem telah mencapai batasnya. Tubuh kakak senior dari host akan sepenuhnya hancur dalam waktu 1 minggu dari sekarang. Mengetahui bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Wen Yu, Tian Yuan memikirkan saat-saat dulu bersama Wen Yu. Walaupun mereka hanya kenal beberapa tahun saja, dan itu bukanlah sebuah kenangan yang bagus. Tapi hari ini, akhirnya Tian Yuan sadar bahwa dialah yang salah paham terhadap Wen Yu. Wen Yu selama ini tidak menargetkan dirinya, dan dia selalu menjadi kakak senior yang baik dan tidak kenal takut. Tian Yuan mulai putus asa. Dia bertanya-tanya, apakah benar tidak ada cara yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Wen Yu. Tian Yuan mengingat sesuatu, bahwa dia saat ini berada di dunia kultivasi. Dia yakin pasti ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Kemudian Tian Yuan memanggil sistemnya. Dia ingin sistemnya mencari di seluruh dunia ini tanaman spiritual apapun yang bisa menyelamatkan nyawa. Setelahnya, sistem mulai mencari tanaman yang diminta oleh Tian Yuan. Tian Yuan tahu kalau sistemnya itu adalah gardener system. Jadi tentu saja dia mempunyai ensiklopedia tanaman. Tian Yuan merasa kalau puluhan tahun dia menulis web novel, jadi tidak sia-sia. Tak lama kemudian, pemberitahuan sistem muncul bahwa sistem telah menemukan 15 hasil. Yang pertama adalah Mycelium cordyceps. Tanaman ini digunakan oleh sekte mayat untuk memurnikan mayat hidup. Yang kedua adalah Blue Silver Emperor. Roh tanaman ini akan mengambil alih kendali tubuh yang mati. Tanaman yang ketiga adalah Jaded Sing. Tanaman ini dapat membuat pengguna merasa seperti menghidupkan kembali seseorang. Tapi itu hanyalah sebuah ilusi saja. Baru sampai yang ketiga saja, Tian Yuan sudah marah-marah. Dia marah karena semua tanaman itu tidak berguna. Dia menyuruh sistem untuk lebih serius lagi. Sistem menenangkan Tian Yuan agar tidak panik. Dia akan memeriksa satu persatu lagi. Tiba-tiba, pandangan Tian Yuan tertuju pada salah satu tanaman. Dia melihat tanaman yang bernama Immortal Lotus Root. Jika tanaman ini ditanam di dalam tubuh sebelum dekomposisi dimulai, maka yang mati akan dihidupkan kembali sebagai Lotus Spirit, serta menjaga ingatan dan kepribadian mereka. Dalam hatinya, Tian Yuan tidak punya pilihan lain. Dia melihat bahwa tanaman inilah satu-satunya pilihan untuk mempertahankan ingatannya. Tapi, Wen Yu tidak akan jadi manusia lagi. Menurut Tian Yuan, itu tidak masalah. Bagi Tian Yuan yang paling penting, dia bisa menyelamatkan Wen Yu. Kemudian Tian Yuan meminta sistem untuk memindai lokasi Immortal Lotus Root itu berada. Namun, hal yang mengecewakan terjadi. Ternyata sistem tidak mempunyai fungsi pelacak tanaman spiritual. Hal itu tentu saja langsung menghancurkan Tian Yuan. Padahal dia sebelumnya sangat yakin jika sistem dapat menemukan tanaman itu. Tian Yuan kesal dan langsung membanting salah satu layar mengambang sistem yang ada di hadapannya. Dia menganggap kalau sistemnya sama sekali tidak berguna. Sistem meminta Tian Yuan untuk tenang sejenak. Dia memberitahukan jika sistem memang tidak bisa melacaknya, tapi ada seseorang yang bisa merasakan tanaman spiritual itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hua terlihat sedang pergi ke suatu tempat. Dia telah sampai di sebuah pondok kecil di tengah hutan yang terlihat sangat tidak terawat. Fei Hua terlihat sangat kesal karena sekte sekecil itu bisa menyembunyikan begitu banyak tanaman spiritual.
Tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari seseorang yang memecah keheningan di sana. Dan terlihat beberapa orang sedang diserang oleh tanaman spiritual di sekitar sana. Bahkan beberapa dari mereka terkena racun hingga tidak bisa melakukan perlawanan. Fei Hua datang ke sana, bukannya menolong orang-orang itu. Dia justru mempersilahkan tanaman spiritual itu untuk memakan para kultivator yang ada di sana. Dan setelah mereka menjadi kuat, Fei Hua ingin menjadikan mereka menjadi pasukannya. Melihat para kultivator itu dimakan oleh tanaman spiritual, Fei Hua justru tertawa. Dia melihat tanaman spiritual yang ada di sana dalam kondisi yang sangat bagus. Dia yakin siapapun yang menanam mereka pasti mempunyai skill berkebun yang sangat bagus. Seseorang datang dan memberitahukan bahwa dialah yang menanam tanaman itu. Fei Hua merasa kalau dia mengenali suara yang menyebalkan itu. Orang itu memanggil dan menyebut nama tanaman-tanaman yang memakan para kultivator itu. Dia menyuruh mereka untuk menghentikan tindakan mereka. Dan orang itu adalah Tian Yuan. Dia datang sembari keheranan. Sejak kapan tempat itu menjadi hutan tanaman spiritual? Tian Yuan menyuruh tanaman-tanaman spiritual itu agar menghentikan memakan manusia. Dia meminta tanaman-tanaman itu untuk memuntahkan mereka. Dengan perintah dari Tian Yuan, tanaman-tanaman spiritual itu pun menurut dan langsung memuntahkan manusia yang mereka makan. Fei Hua terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tanaman spiritual itu mendengarkan perintah dari Tian Yuan. Selain dari 4 demon emperor dan dirinya, Tian Yuan lah satu-satunya manusia yang dapat memerintahkan tanaman spiritual. Sembari tertawa bangga, Tian Yuan ingin agar Fei Hua tidak meremehkan ikatan antara dirinya dan tanaman-tanaman kecil hijau miliknya. Namun saat itu, Ajiao sudah bersiap melahap Tian Yuan dari atas. Ajiao tidak berniat memakan Tian Yuan. Itu adalah tanda sayang antara dia dan Tian Yuan. Tian Yuan berteriak-teriak di dalam mulut Ajiao. Dia bertanya-tanya apa yang Ajiao lakukan padanya. Melihat apa yang dilakukan oleh Tian Yuan terhadap tanaman-tanaman itu, Fei Hua berkata dalam hati bahwa Tian Yuan benar-benar menamai tanaman-tanaman itu. Menurut Fei Hua, itu sangatlah menjijikkan. Fei Hua heran, padahal mereka datang untuk mencuri tanaman spiritual di sana. Tapi Tian Yuan membiarkan mereka lolos 2 kali. Fei Hua mengusulkan kepada Tian Yuan agar mereka dijadikan makanan untuk bunga-bunga itu. Saat mereka ditangkap oleh Fei Hua, mereka menangis dan meminta tolong untuk diampuni. Mereka mengatakan jika ini semua adalah ide dari Xin Zheng. Mereka meminta agar Xin Zheng keluar dan bertanggung jawab atas semua ini. Dan yang terjadi adalah ternyata Xin Zheng sudah tertangkap dan diikat di batang tanaman spiritual yang menjulang tinggi ke atas. Dia saat ini sudah berada di alam yang berbeda dengan mereka. Saat Tian Yuan sudah keluar dari mulut Ajiao, dia mengatakan bahwa pelaku yang sebenarnya sudah mati dan sisanya hidup atau mati, dia tidak peduli lagi. Yang terpenting saat ini untuk Tian Yuan adalah dia ingin tahu apakah Fei Hua mengetahui di mana Immortal Lotus Root berada. Fei Hua tersenyum dan menanyakan apakah Tian Yuan ingin menyelamatkan seseorang. Tian Yuan membenarkannya. Dia memang ingin menyelamatkan kakak seniornya. Sebelumnya, Wen Yu telah menyelamatkan hidupnya. Dia ingin Fei Hua mengatakan saja di mana dia bisa menemukan tanaman itu. Fei Hua mengatakan bahwa dia adalah leluhur semua bunga. Jadi tentu saja dia mengetahui dan bisa merasakan di mana tanaman itu berada. Tapi Fei Hua menanyakan kenapa dia harus membantu manusia menyebalkan seperti Tian Yuan. Wajah mereka pun saling berdekatan, mengekspresikan rasa kesal mereka. Tapi karena mereka saling berdekatan, seperti biasanya, bibir mereka pun langsung bertemu. Tian Yuan mengatakan jika dia akan memulihkan kekuatan Fei Hua. Namun kali ini, Fei Hua tidak sepenuhnya dikendalikan oleh hasrat untuk menghisap energi spiritual dari Tian Yuan. Maka, dia langsung menampar Tian Yuan dengan sangat keras sembari mengatakan bahwa Tian Yuan tidak tahu malu. Setelahnya, Fei Hua menunjuk ke arah manusia-manusia yang mencuri tanaman spiritual sebelumnya.
Dia meminta Tian Yuan menyerahkan mereka dan dia akan memberitahu di mana tanaman spiritual Immortal Lotus Root itu berada. Tian Yuan mendecih kesal. Dia menggertakkan giginya karena kesal dengan pilihan mana yang akan dia ambil. Dalam hatinya, Tian Yuan mengingat dalam novel Kultivasi bahwa seorang MC pria berdarah dingin pasti sudah menghabisi NPC ini sejak lama. Tapi ini adalah sebuah kehidupan nyata. Jadi dia tidak bisa menghabisi orang kapanpun dia mau. Jika seperti itu, maka dia sama saja sebagai seorang pembunuh berantai. Mulai pusing dengan apa yang harus dia pilih, Tian Yuan merasa kalau dia tidak cocok menjadi seorang protagonis sangar dan sombong. Lalu dia ingin mencoba sebuah pendekatan lain. Kemudian Tian Yuan berteriak kepada orang-orang itu bahwa Dewi Fei Hua menginginkan nyawa mereka yang tidak berharga itu. Tian Yuan ingin mereka mendengarkannya baik-baik. Pertama, mereka ingin mencoba merebut kekuasaan. Lalu mereka mencuri tanaman spiritual. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Kalau Master Sekte masih hidup saat ini, pasti mereka saat ini sudah menjadi daging cincang. Tapi sekarang Dewi Fei Hua yang berbelas kasih perlu membangun kembali pasukan tanamannya. Tian Yuan menanyakan apakah mereka mau melakukannya. Dan mulai sekarang Tian Yuan akan mengajari mereka cara membudidayakan tanaman spiritual, yaitu dengan cara menumbuhkan mereka buas dan perkasa. Itu karena Dewi Fei Hua tidak boleh memimpin pasukan yang lemah. Fei Hua kesal terhadap rencana dari Tian Yuan. Dia tidak menginginkan pasukan rumput liar yang tidak berotak. Tian Yuan hampir saja menipunya dengan trik murahannya. Kemudian Tian Yuan menanyakan, sebagai leluhur bunga, apakah Fei Hua bisa tahan melihat makhluk-makhluk imut yang malang ini tidak terurus. Setelah mendengar pertanyaan dari Tian Yuan, Fei Hua langsung melepaskan baju Tian Yuan. Menurutnya, mereka memanglah imut. Akhirnya Fei Hua setuju dan melepaskan mereka. Tapi dia menginginkan hasil. Kalau orang-orang lemah itu tidak bisa merawat tanamannya dengan benar, dia sendiri yang akan menghabisi mereka. Mereka berempat langsung berlutut dan berterima kasih kepada Fei Hua karena telah mengampuni nyawa mereka. Tak lupa mereka juga berterima kasih kepada ketua sekte Tian Yuan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka berjanji akan melayani sekte Xiyun selama sisa hidup mereka. Kemudian Tian Yuan menyuruh mereka untuk pergi dan memanggil mereka jika dibutuhkan. Mereka pun akhirnya pergi sembari mengatakan jika mereka akan menuruti apa kata ketua sekte mereka. Dalam hatinya, Tian Yuan tak percaya bahwa dia sekarang adalah seorang ketua sekte. Namun dia tidak memikirkannya dan menganggap jika itu adalah takdirnya. Setelah mereka pergi, Tian Yuan mengatakan kepada Fei Hua bahwa nyawa mereka sekarang adalah miliknya. Jadi, apakah sekarang Fei Hua akan memberitahu di mana Immortal Lotus Root itu berada? Fei Hua tidak masalah memberitahu di mana tempatnya, tapi dia berharap agar Tian Yuan bisa hidup cukup lama untuk mencapainya, karena tanaman itu berada di aliansi iblis. Apakah Tian Yuan akan berhasil mendapatkan tanaman spiritual itu untuk menyelamatkan nyawa Wen Yu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.